Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman semua di matematika em, tentang masih tentang integral ya, tetapi kali ini kita akan bicara tentang aplikasinya. Saya akan memberikan beberapa contoh soal dan cara pengerjaannya, tetapi ini masih berkaitan dengan integral ya. Kalau kemarin sudah ada aplikasi juga, tapi tentang turunan, ini sekarang aplikasi tentang integralnya. Oke, saya cut dulu. Saya mau menuliskan soal ceritanya. Oke, ini ya soal ceritanya. Jika suatu laju ekskresi dari suatu senyawa biokimia itu adalah F aksen dari T 0,01 E pangkat negatif 0,01 T. Sementara Ft-nya adalah jumlah total senyawa yang terekskresi pada waktu T menit. Ya. Yang ditanyakan adalah jumlah total senyawa yang terekskresi. Ya, Ft-nya itu berapa? Ft-nya itu seperti apa? Kemudian kalau pada saat T-nya 0, tidak ada senyawa yang terekskresi, maka jumlah total senyawa yang terekskresi pada T menit itu berapa? Ya. Nah, yang A adalah kalian diminta untuk mencari Ft. Ya, kalian tahu kalau integral F aksen T itu sama dengan Ft. Ya enggak? Ya toh? Karena integral itu adalah anti turunannya. Nah, maka untuk yang menjawab A berarti kita mencari integral Ft. Kalau di sini atas nama T terhadap T, berarti hitungannya dt. Ya, bukan X ya, karena kita bergantung pada dia variabelnya pada yang mana, seperti itu. Ini berarti integral dari 0,01 E pangkat negatif 0,01 T dt. Nah, sekarang ini bisa nggak diintegralkan secara biasa? Sepertinya nggak bisa ya. Berarti ini kita pakai integral yang mana? Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita tidak bisa menggunakan integral yang biasa ya. Ini pakai substitusi. Berarti saya misalkan U-nya adalah negatif 0,01 T. Ya, maka turunannya adalah di U per dt-nya adalah negatif 0,01. Ya, karena adanya itu kan integral E pangkat X toh, atau X-nya diganti T berarti E pangkat T, tapi tidak ada 2T ini. Ya, E pangkat 2T nggak bisa ini, ya kan? Maka perlu digunakan atau dicari dengan menggunakan substitusi. Ini E pangkat negatif 0,01 T. Begitu. Ini hasilnya seperti ini ya. Diturunkan terhadap T berarti negatif 0,01. Maka dt tadi saya ganti jadi du kan. Nah, ini berarti du sama dengan negatif 0,01 dt. Kemudian ini karena di sini dt nggak ada negatifnya, nah ini saya kalikan kedua ruas dengan negatif. Du sama dengan 0,01 dt. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kembali lagi ke integral yang di awal tadi, saya taruh di sini ya. Integral 0,01, nah ini 0,01 dt kan ini. Ya enggak? Nih, saya hapus dulu aja. Ini jadi E pangkat langsung U ya. Negatif 0,01 T, berarti di sini E pangkat U. dt-nya ini kan bingung nggak ya? Ini misalnya gini. Dah gini, Miss. E pangkat 0,01 T, ini saya balik ke belakang gitu ya. Nah, ini kan di U toh. Ininya U. Negatif 0,01 T. Berarti E pangkat U, ininya negatif DU. Ya enggak? Berarti di sini menjadi negatifnya saya keluarkan dari apa itu namanya integral, dia menjadi integral E pangkat U ya E pangkat U. Berarti di sini integral E pangkat U plus C. U-nya saya rubah, ini saya ganti sini negatif E, U tadi adalah negatif 0,01 T plus C. Nah, ini adalah Ft-nya. Nah, ketemu ya. Ya kan, Ft-nya adalah negatif E pangkat negatif 0,01 T plus C. Nih, untuk yang A terjawab sudah. Atau jumlah total senyawa yang terekspresi atau Ft adalah ini. Nah, sekarang yang B. It's B.
Saya hapus ya. Oh, kehapus semua teman-teman. Kalian bisa ini ya, daripada saya nulis ulang, saya nulis yang B aja ya. Tadi mengatakan pada saat T0 itu tidak ada senyawa yang terekskresi ya. Ya. Kemudian kalau T10 berapa? Ya, berapa senyawa yang terekskresi? Oke, nah sekarang kita pakai yang kita punya tadi pada saat T sama dengan 0 itu tidak ada senyawa yang terekskresi. Tadi kehapus ya sayangnya. Apa-apa. Saya punya Ft tadi negatif E 0,01 T plus C. Jadi dia mengatakan bahwa pada saat T-nya 0 tidak ada senyawa yang terekskresi. Berarti ketika F 0, ya toh, T-nya 0, tidak ada senyawa yang terekskresi. Berarti dia, ini saya masukkan 0,01 T-nya 0 ditambah C. Ini ketika T-nya 0 tidak ada yang terekskresi, berarti kan 0. Ya enggak? Nah, ini sekarang kita kalikan. Berapa ini? 0 ya, negatif 0 plus C. E pangkat 0, 1. Negatif 1 plus C. Ini 0, berarti C-nya adalah 1. Berarti kita punya persamaan Ft-nya, jumlah total dalam senyawa T menit adalah negatif E pangkat negatif 0,01 T plus 1. Nah, kemudian ditanyakan apa? Lah, berapa jumlah senyawa yang terekskresi pada saat T10? Ya, tinggal dimasukkan saja, teman-teman. Pada saat T10. Ya, pada saat T10. Dimasukkan saja. F10 sama dengan negatif E pangkat 0,01 dikali 10 ditambah 1. Tambah 1, berarti di sini sama dengan negatif E pangkat negatif 0,1 plus 1. Ini adalah, kalian cari di kalkulator ya, nanti ketemunya 0,095. Nah, ini berarti jumlah senyawa yang terekskresi adalah 0,095. Di situ tidak ada liter atau apa ya, nggak apa-apa. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk soal yang pertama. Saya akan berikan soal yang kedua ya. Oke, ini soal yang kedua ya. Saya punya suatu laju reaksi sembarang obat A itu seperti itu, R aksen dari T 5 per T per 1 ditambah 2 per akar T plus 1, di mana T-nya itu adalah jam, dalam jam ya, adalah waktu setelah obat tersebut masuk dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan banyaknya obat yang bereaksi selama periode waktu dari 1 jam sampai dengan 12 jam. Nah, di sini banyaknya obat yang bereaksi adalah RT, di mana RT adalah integral dari R aksen T. Ya. dt. Kita tinggal integralkan aja teman-teman. Integral dari 5T plus 1 plus 2 per akar T plus 1 dt. Ya. Nah, ini sama. Ini ada T plus 1, ini akar T plus 1. Ya. Ini berarti kita perlu substitusi juga. Oke. U T plus 1 du per dt sama dengan 1. Berarti du sama dengan dt. Nah, ini bisa kita pisah menjadi 5 per T plus 1 dt plus integral 2 plus akar T plus 1 dt. Ya kan? Nah, ini kita tadi substitusikan tadi, maka ini kita ganti menjadi 5 per U du, ya enggak, du kan sama dengan dt, plus integral 2 pangkat U min setengah du. Loh, kok ini bisa minus setengah, Bu? Ini 2-nya kita abaikan ya, 2-nya kita kali. Ini kan berarti sebenarnya dari 2 dikali seperakar T plus 1, gini kan? Nah, ini sekarang kita bicarakan seperakar plus T plus 1-nya. Berarti kan ini seperakar, seper 1 plus 1, T plus 1 pangkat setengah. Nah, ini kalau pernya hilang, ini berarti
menjadi T plus 1 pangkat min setengah. Ya enggak? Nah, ini tadi T plus 1-nya digantikan dengan U, maka menjadi seperti ini. Ya. Oke, ini berarti sama dengan 1/U, 5 keluar, 1/U du, jadi kelihatan jelas plus 2 integral dari U pangkat min setengah du. Ya, teman-teman. 1/U adalah ln U, berarti di sini saya punya 5 ln U plus ini adalah 2 dikali 1/min setengah plus 1 U pangkat min setengah plus 1. Ya enggak? Saya nggak mau kasihkan C karena di sini kita bicara selama periode waktu T1 sampai 12. Berarti ada rentangnya. Ketika ada rentangnya maka kita menggunakan integral tentu. Ya, maka saya nggak kasih C. Oke, ini berarti menjadi 5 1/U ln sorry, kok 1/U sih? 5 ln punya saya ganti T plus 1 berarti ln T plus 1. Di sini plus 2, di sini jadi 2/2 setengah 2 gini dikali U pangkat setengah. Ya enggak? Berarti saya punya 5 ln T plus 1 plus 4 akar T plus 1. Ya, dari mana? Dari 1 sampai 12. Rentangnya ini tadi, periode waktunya. Oke, saya nggak berani ke atas-atas, takut nanti kehapus lagi. Nah, ini ke sini, berarti sini kita masukkan di sini. Langsung ya. 5, 5 ln 12 plus 1, 13, plus 4, 12 tambah 1 akar 13, kurung, dikurangi 1. 5 ln T-nya 1 berarti 2, plus 4, T-nya 1 akar 2. Nah, nih. Ini coba kalian cari ya, berapa ya? Ini coba kalian cari pakai kalkulator saja. Nah, berarti setelah itu kalian menemukan bahwa yang bereaksi adalah bla 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 bla. Ini kalian cari sendiri ya, pakai ln. Atau mau seperti ini juga nggak apa-apa, karena ini kan nggak bisa ini ya, nggak bisa disederhanakan ya. Tetapi bisa dicari dengan menggunakan kalkulator. Nah, di rumah kan kalian punya kalkulator ya. Nah, itu dia soal yang kedua untuk salah satu contoh dari apa itu tadi aplikasi integral. Oke. Nah, ini ada 3 soal. Ini soal yang terakhir habis ini ya. Oke, soal yang terakhir untuk aplikasi integralnya kita punya pneumotachograph. Ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan laju perubahan udara yang masuk dari suatu paru-paru ketika bernapas ya. Nah, kurva tersebut, kurvanya ini ya teman-teman, yang sebelah kiri ini. Tadi ya kurvanya persamaan kuadrat ya, X kuadrat. Melengkung gini kurva. Kurva berikut di sini maksudnya adalah kurva ini ya. Merupakan laju inspirasi. Dia laju inspirasi atau inspirasi itu tarik nafas pada seorang pasien. Nah, luas daerah di bawah kurva ini yang ini menunjukkan total volume udara yang dihirup pasien selama fase inspirasi dalam satu periode pernapasan. Nah, sekarang tadi kurva tadi itu bentuk persamaannya atau fungsinya seperti ini. Negatif 0,41 T kuadrat dikurangi 0,97 T. Nah, liter per detik. Ya, jadi per second sekian liter per detik. Nah, tentukan berapa lama fase inspirasinya. Yang kedua, volume udara yang dihirup pada pasien selama fase inspirasinya. Jadi kita harus mencari lama fasenya. Berarti kalau ditanya lama fasenya itu berarti kita mencari rentangnya dari mana ke mana. Ya enggak? Rentang dari kurva tersebut. Ya enggak? Maka ketika kamu ditanyakan lama fase inspirasinya adalah kita mencari nih titik potongnya dengan sumbu X-nya di sini. Nah, ini berapa ini? Maka yang untuk menjawab yang nomor A, kita punya 0,41 T kuadrat min 0,97 T sama dengan 0. Pemfaktoran ya, kalian pasti tahu ini T kuadrat, ini T. T-nya saya keluarkan sering
Sisa 0,41 T dikurangi 0,97, 0,97 sama dengan 0. Ya. 0,97. Ini berarti T sama dengan 0 atau ini 0 min 0, oh ini min ya. Ini plus ding teman-teman, sorry. Ini plus. Ini plus, betul ya, plus. Nah, plus, ini plus. Mohon dimaafkan. Nah, ini plus berarti saya punya 0,41 T sama dengan min 0,97 ya. Berarti saya punya T adalah min 0,97 per min 0,41 sama dengannya di sini, T-nya sama dengan di sini. T-nya ketemunya adalah 2,37 second, detik ya. Berarti lama fase inspirasinya adalah dari rentang antara 0 sampai 2,37 detik. Nah, ketika dalam rentang itu ditanyakan yang B, berapa volume udara yang dihirup selama fase inspirasinya? Berarti kita menentukan volumenya, volume dari R-nya tadi. Tapi dalam rentang antara 0 sampai 2,37. Dari RT-nya 41 T kuadrat plus 0,97 T dt. Nah, nih langsung ya. Ini kan T kuadrat gampang nih, berarti 0,41 per 3 T pangkat 3 plus 0,97 per 2 T kuadrat jari 0 sampai 2,37. Ya, nah silakan kalian cari volumenya ini hasilnya berapa. Ya, jadi ada 2 tugasnya ya toh. Yang tadi mencari len itu coba kalian cari pakai kalkulator hasilnya berapa. Yang kedua, ini kalian juga mencari integral tentu dari ini. 0,41 per 3 T pangkat 3 ditambah 0,97 per 2 T kuadrat. Ya, dari antara 0 sampai 237. Nanti ketemu berapa? Itulah volume udaranya liter per detik. Ya, liter per detik volume udara yang dihirup pasien tersebut selama dia menarik napas. Oke, itu saja teman-teman. Ada 3 jenis soal untuk aplikasi integralnya. Silakan dipelajari. Semoga bisa dipahami dan bisa belajar kembali. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.